Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqum nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah, para seluruh YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak ngobrol para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya. Oke para sedulur, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surat Al-An'am yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil bari wal bahri wala tasqutu mi waraqatin ila ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala rotbi wala habisi ila fi kitabim mubin, yang artinya sebagai berikut. Wa indahu mafatihul ghaib, sesungguhnya di sisinya Allah Subhanahu wa taala segala kunci-kunci kegaiban. La ya'lamuha ilahu, dan nggak ada yang mengetahui tentang kunci kegaiban tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Wa ya'lamu ma fil bari wal bahri, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang terjadi di daratan dan di lautan. Wala tasqutu mi waraqatin, bahkan sehelai daun yang turun, yang jatuh ila ya'lamuha, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wala habatin fi dhulumatil ardi, sekalipun bahkan biji yang ada di kegelapan malam. Wala rotbi wala habisi, dan bahkan yang basah ataupun yang kering, dari biji tadi yang basah ataupun yang kering, ila fi kitabim mubin, sesungguhnya semuanya itu yang mudah tercatat di Lauhin Mahfuz. Nah, kalau kita lihat di sini ya, daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ini, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya nggak lepas daripada pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun sekedar satu helai daun yang jatuh ya, itu nggak lolos daripada pengetahuannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun biji yang ada di kegelapan malam gitu kan, baik yang basah ataupun yang kering, semuanya sudah dicatatkan di Lauhin Mahfuz. Artinya memang segala sesuatu kejadian ini sebenarnya sudah digariskan, sudah ditakdirkan, dan sudah dicatatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhin Mahfuz. Nah, memang kalau kemudian kita merunut daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW, bahwasanya nasib ataupun takdir gitu kan daripada manusia ataupun makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala itu sudah dituliskan semuanya gitu kan, sudah dituliskan semuanya. Dan sebelum penciptaan langit dan bumi, yaitu sekitar 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, semuanya takdir makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya sudah dituliskan ya. Artinya memang kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain, bahwasanya kalau sesuatu terjadi menimpa kita nggak diperbolehkan untuk bilang kalau, seandainya gitu kan. Ini kita nggak diperbolehkan ya, karena itu sepertinya kita nggak ridho, nggak suka terhadap takdir Allah yang memang kemudian digariskan untuk kita ya. Dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan, wa in asobaka sayun fala takul lau anna fa'altu kana kaza wa kaza. Jadi kalau sesuatu menimpa kalian, suatu kejadian menimpa kalian, jangan katakan lau anna fa'altu, kalau aku mengerjakan ini itu kan, kana kaza wa kaza, maka itu dan ini nggak akan terjadi. Walakin kul, tapi kemudian katakanlah bahwasanya qadarullah, itu ini semua adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaa fa'al, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Nah,
ini teman-teman, dari hadis ini memang kita lihat ya bahwasanya kata seandainya, kalau itu sebenarnya sepertinya kita juga nggak senang ya seandainya, karena itu nggak bisa apa, itu semua sebenarnya yang terjadi kepada kita sebenarnya itu ya itu takdir kita yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian kita mengucapkan kata seandainya saya nggak menikah sama dia, tentunya ke kondisi saya nggak seperti ini. Seandainya saya nggak pergi kemarin, mungkin ayam saya nggak hilang. Nah, ini. Karena yang seperti itu diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Fa'ina lau taftahu amala syaiton. Kalau kemudian kita kata kalimat kalau seandainya itu, gitu kan, itu akan mengundang, membuka peluang untuk setan untuk kemudian menggoda kita, untuk untuk menggoda kita ya, untuk beraksi terhadap kita gitu kan. Nah ini teman-teman, yang jelas jadi ketika kita kemudian terlahir, mungkin sebagian dari kita yang nonton video ini ada yang terlahir sebagai anaknya orang nggak mampu, terlahir dengan keterbatasan ataupun cacat, terlahir kemudian penuh keterbatasan gitu kan. Ada juga di tempat lain yang terlahir sebagai anaknya konglomerat. Semua itu sebenarnya sudah dalam takdir yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kadar-kadar yang memang sudah memang dalam keadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Semua pasti ada kurang dan lebihnya gitu kan. Tapi yang jelas ketika kita melihat daripada penjelasan daripada surat di Al-An'am tersebut, kita harus meyakini bahwasanya semua yang terjadi pada kita itu semuanya sudah ditakdirkan, sudah dituliskan kan. Makanya kemudian Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan sebenarnya kita karena memang semuanya sudah ditakdirkan gitu kan. Jadi ajal kita gitu kan, kemudian jodoh dan rezeki kita itu sudah digariskan, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan bagian dari takdir gitu kan. Jadi fokusnya manusia sebetulnya nggak lain cuman kemudian untuk menjalankan semua perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk menjauhi semua larangannya. Ini berdasarkan perintahnya, berdasarkan penjelasan daripada Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan selama kemudian menurut Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya selama masih ada ajal kita, sebenarnya rezeki kita masih ada. Karena memang selama manusia itu masih ajalnya masih ada, dia rezekinya masih ada. Dan kalaupun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup sebagian daripada rezekinya, pasti dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka jalan rezeki yang lain untuk orang tersebut. Seperti kalau kita kemudian melihat seorang janin ya yang hidup di rahimnya ibunya. Janin itu juga nggak kuasa berbuat apa-apa, nggak mampu bekerja gitu kan, nggak mampu berusaha, tapi kemudian dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui darah yang kemudian mengalir, membawa zat-zat makanan gitu kan, dan oksigen yang mengalir lewat pusarnya gitu kan, melewati tali pusar ya gitu kan. Yang kemudian ketika bayi tersebut lahir, dia terputuslah rezekinya, tertutup rezekinya yang harusnya lewat tali pusar karena tali pusarnya diputus. Tapi ternyata kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan rezeki yang lain di situ kan, yang kemudian bayi tersebut mendapatkan air susu dari ibu yang mengandungnya kan. Nah ini selalu dibukakan rezeki yang lain gitu kan. Tapi teman-teman, di malam ini, hari ini sebenarnya yang pengen saya bahas utamanya adalah ketika diberitakan tadi di ayat di surat Al-An'am ya tadi gitu kan, bahwasanya semuanya sebenarnya sudah tertulis gitu kan. Tapi ternyata gitu kan di ayat lain ya di Al-Quranul Karim tuh disebutkan sesuatu yang memang sebenarnya terkorelasi ya, yang merupakan pengharapan untuk kita semua gitu kan, yaitu di surat Ar-Ra'd gitu kan, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu mayasa wa yusbit wa indahu umul kitab. Yang artinya sebagai berikut. Yamhullahu mayasa, sungguhnya Allah itu menghapuskan, dia menghapuskan sesuatu sesuai dengan dia menghapuskan sesuatu yang dia kehendaki. Wa yusbit, dan dia juga menetapkan.
wa indahu umul kitab, dan di sisinya lah umul kitab, induknya kitab, yaitu lauhin mahfuz. Nah di sini ternyata ketika takdir makhluk ciptaannya itu sudah ditulis, sepertinya kalau ya semuanya sudah tertulis gitu kan, sudah ditetapkan, tapi ternyata juga Allah Subhanahu wa taala pun dia bisa menghapus ya apa yang tercatatkan di situ, dan dia menetapkan dan dia juga menghapus. Ini keterangan yang kemudian saya nukil daripada ayat di Al-Quranul Karim, tepatnya di surat Ar-Ra'd gitu kan. Yamhullahu mayasa wa yusbit wa indahu mafatihul wa indahu umul kitab. Dia menghapuskan segala sesuatu yang dia kehendaki gitu kan. Dan di sisinya, dan dia menetapkan segala sesuatu, dan di sisinya lah umul kitab. Artinya teman-teman, sekalipun mungkin takdir seseorang gitu kan, kita nggak tahu semua takdir kita seperti apa, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kalau kita lihat dari konstruksi dua ayat di Al-Quranul Karim tadi, yang satu sudah ditetapkan, tapi di ayat yang lain ternyata Allah juga akan menghapuskan sesuatu yang dia kehendaki. Selain dia menetapkan, dia juga menghapuskan sesuatu yang dia kehendaki. Artinya teman-teman, walaupun seseorang mungkin memiliki takdir yang tertuliskan buruk, tapi saya pikir kemudian kalau kita memiliki kemauan yang kuat untuk berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya teman-teman, pastinya Allah akan menghapuskan segala sesuatu keburukan yang mungkin sudah tertulis untuk kita gitu kan. Karena dia ternyata Allah juga menghapuskan segala sesuatu yang dia kehendaki. Dan ini kan berkaitan ya, ayat ini menjelaskannya berkaitan dengan umul kitab, dengan lauhin mahfuz. Ternyata dia juga menghapuskan, selain tetapkan, dia juga menghapuskan sesuatu yang dia kehendaki. Oleh karena itu teman-teman, ini merupakan salah satu pengharapan yang besar untuk kita, karena kita semua nggak tahu takdir kita. Walaupun teman kita kemudian saat ini jadi orang yang taat, yang alim, kita nggak pernah tahu akhir hayat kita seperti apa, akhir daripada usia kita seperti apa. Oleh karena itu kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalaupun memang kemudian kita tertulis kita sebagai orang yang nggak baik, nggak benar, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan ya catatan buruk gitu kan, yang memang tertulis, yang mungkin tertulis untuk kita gitu kan. Karena Allah akan menghapuskan, diberitakan di surat Ar-Ra'd ini, Allah menghapuskan segala sesuatu yang dia kehendaki. Selain dia menetapkan, dia juga menghapuskan. Dan ini merupakan salah satu ayat yang menurut saya sendiri merupakan pengharapan yang besar. Untuk saya pribadi merupakan pengharapan saya yang besar sekali gitu kan. Karena ternyata selain menetapkan takdir makhluk ciptaannya, ternyata Allah Subhanahu wa taala pun menghapus apa yang dia kehendaki gitu kan. Dan dia menetapkan itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb ya, sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya ini. Nah itu teman-teman, artinya memang kemudian ini salah satu surat ayat di surat Ar-Ra'd tersebut memberikan pengharapan yang besar buat kita teman-teman, karena kita memang betul-betul nggak tahu jalan hidup kita seperti apa. Mungkin buat teman-teman kayak saya gitu kan, saya punya kebiasaan, kecenderungan yang memang selalu berbuat mungkar gitu kan. Kita sebenarnya ngerasa arah kita itu mau kemana. Saya hobi saya yang negatif dari masa kecil, muda sampai tua, yang memang saya rasakan susah saya tinggalkan ya sampai usia saya tua seperti ini. Tapi kemudian kalau saya melihat konstruksi ayat daripada surat Ar-Ra'd tadi, saya berharap semoga Allah menghapuskan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan kalau memang kemudian tertulis jalan hidup saya dalam keburukan gitu kan, dan semoga dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan dengan catatan dengan sesuatu yang baru, yang baik gitu kan. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.